Selamat pagi, Shalom. Kepada segenap jemaat, kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti. Kiranya kehadiran Tuhan dalam kebaktian secara online ini dapat kita alami bersama, dan kebaktian hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Krista dari Majelis Agung GKJW Malang. Sedangkan Pendeta Kuswanto melayani di GKI Pasuruan. Demikian kiranya Tuhan memberkati dalam kebaktian hari ini. Mari kita sambut dengan pujian dari KJ nomor 322. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Syukur bagi Dia, Gembala yang setia, yang jaga tetap anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilakan untuk duduk. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur kita masih dapat melakukan ibadah di tengah-tengah pandemi kita pada saat ini, dan masing-masing sudah menggunakan masker, bukan? Ya. Itu protokol yang harus kita taati selama masa kenormalan yang baru ini. Dan marilah kita bersama-sama di masa-masa kenormalan yang baru ini tetap memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita dan memohon Tuhan sendiri yang senantiasa menjadi penyerta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita bersama-sama dengan penuh semangat kita kembali menyongsong kehadiran Tuhan yang luar biasa, dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 213. Hai bangun kau yang tidur dan hidup dalam terang, tak boleh mengenang di tanah orang hidup. Terang Kristus bercahaya menghalau yang gelap, telah mundur segenap ancaman susah payah. Kita bersama-sama menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang pada saat ini menyerahkan hati, pikiran, dan seluruh jiwa raga kami, supaya hanya Engkau yang menguasai kami. Sungguh kami mohon pengampunan daripada-Mu, sebab belum tentu kehidupan kami sehari-hari menjadi lebih baik setiap hari. Kadang-kadang kami mengalami kemunduran, kami kurang di dalam mengasihi saudara-saudara yang ada di sekeliling kami, bahkan tidak jarang kami jatuh di dalam kebencian kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu, hanya pertolongan-Mu yang dapat mengentaskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, terlebih di dalam ibadah ini, supaya sungguh-sungguh seluruh jalannya ibadah, Tuhan sendiri yang menguasai dengan kasih sayang-Mu yang begitu besar itu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang kali ini tidak dapat mengikuti ibadah secara bersama-sama, melainkan dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga yang menyertai mereka, membimbing mereka, dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan jiwa raga kami sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih, tangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Mukalis kami yang sejati. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan terimalah berita anugerah dari Tuhan yang telah Ia siapkan melalui surat Roma pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 11 yang demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Salam damai. Hidup
Silakan duduk. Marilah kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk menerima sabdanya, tetapi karena kita masih memiliki banyak kekurangan, mari kita mohon pertolongan Tuhan supaya Ia sendiri yang menolong kita memberikan hikmat makrifat dari surga. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang telah menyediakan hati dan pikiran yang akan menerima sabda firman-Mu. Kami menyadari akan keterbatasan dan kekurangan kami. Oleh karena itu, kiranya Tuhan berkenan untuk menurunkan hikmat makrifat surgawi, supaya kami dapat tertolong untuk dapat mengerti kehendak-Mu, dan itulah yang menjadi landasan dan panduan bagi kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kasih setia-Mu yang menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kita akan membacanya dari pasal 25. Kita membaca ayat 1 sampai 13. Demikian. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsolah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku, para kekasih Tuhan Yesus Kristus, sungguh menarik
bahwa di dalam kisah yang diceritakan Tuhan Yesus ini, perumpamaan tentang kerajaan sorga ini itu memperlawankan orang bodoh bukan dengan orang pintar, bukan dengan orang pandai. Kalau pintar atau pandai itu orang-orang yang menggunakan kognisinya, pikirannya, otaknya dengan baik, tetapi belum tentu dia bijaksana. Ya. Itulah sebabnya maka di dalam Alkitab kita, orang bodoh itu diperlawankan dengan orang bijaksana, bukan orang cerdas, bukan orang yang IQ-nya tinggi. Apa bedanya? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang pintar di negeri ini. Ada begitu orang pandai di sekitar kita, sekolahnya tinggi, strata pendidikannya luar biasa, tapi belum tentu bisa mengatasi persoalan real, belum tentu bisa mengatasi hal-hal yang nyata. Apa gunanya pikiran, kecerdasan yang luar biasa, tapi ternyata tidak dapat dipakai untuk mengatasi hal-hal yang nyata. Ketika orang bisa mengatasi perkara-perkara real, itulah orang yang bijaksana. Semakin dia bisa mengatasi persoalan real dan lagi bermanfaat bagi orang banyak, itu orang bijaksana. Makanya di sini pilihan-pilihan katanya itu atau diksinya itu sangat tepat. Karena apa? Banyak orang pintar tapi bertindak bodoh. Strata pendidikan, gelarnya tinggi tapi tindakannya bodoh. Maka apa yang terjadi? Jabatan tinggi yang mereka raih karena kecerdasannya tidak menjamin mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lihat, siapa mereka yang suka menggunakan rompi warna oranye di gelandang polisi, masuk di tahanan-tahanan KPK. Itu kan bukan orang-orang bodoh dalam arti IQ-nya rendah, itu pasti orang-orang pintar. Orang-orang pintar yang hanya bikin masalah itu adalah orang-orang bodoh sebenarnya. Itu bukan orang-orang bijaksana. Karena ketika orang pintar, ketika orang cerdas itu egois, yang menjadi orientasi kehidupannya adalah dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, seketika itu dia menjadi bodoh. Tetapi sekalipun orang itu, mohon maaf, mungkin IQ-nya biasa-biasa, kecerdasannya, prestasi pendidikannya tidak terlalu baik, namun dia menjadi berkat bagi banyak orang. Kehadirannya sungguh bisa dimanfaatkan bagi banyak orang. Itu orang yang bijaksana, karena dia mengatasi persoalan problem-problem nyata. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun orang itu mungkin tidak memiliki prestasi yang menjulang dari sisi pendidikan, tetapi dia sungguh dapat memberikan kehidupan bagi orang lain, sungguh dapat menjadi berkat bagi orang lain, memberikan pertolongan nyata bagi orang lain, tidak egois melainkan altruis. Dia akan terlatih untuk menjadi antisipatif di dalam kehidupannya. Dia akan terlatih untuk berjaga-jaga.
problem yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah melalui simbol-simbol 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini kan bukan soal matematika. Ini kan soal yang sangat sederhana. Orang nunggu. Itu. Sama-sama nunggu. Tapi yang satu itu antisipatif, yang satu itu bisa berguna bagi orang lain, bisa mengiringi kedatangan sang mempelai, yang satu tidak bisa. Prahara yang diterima itu sama. Yang satu kemudian mengeluh, minyakku hampir habis nih gimana, yang satu tidak. Yang satu berkarya, dan itulah yang terjadi. Sama seperti sekarang ini. Oke, masa pandemi. Oh ini virusnya itu enggak pilih-pilih kan? Semua punya kemungkinan tertular. Agama apapun juga, pendidikan seperti apapun juga, kemudian juga kekayaan seperti apapun juga, semua punya kemungkinan yang sama untuk tertular. Tetapi hanya orang bijak yang tetap bisa bermanfaat hidupnya bagi orang lain dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Ada memang orang yang begitu egois, mungkin karena keyakinan imannya, ya. Jadi saya yakin virus ini tidak akan dapat menulari saya karena iman saya tinggi di hadapan Tuhan. Lalu nggak pakai masker. Kalau kena sendiri sih nggak masalah. Kalau nularkan kepada orang lain itu yang lebih jadi masalah. Kalau risiko ditanggung sendiri ya silah-silakan. Bahasa Jawanya itu kono-kono. Ya. Tapi kalau justru menjadi batu sandungan buat orang lain, masalah. Kenapa saya melepas masker saya sekarang misalnya? Ya karena jarak kita jauh sekali. Ya. Meludah pun mungkin saya nggak akan sampai kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Tetapi selesai dari sini atau sebelum dari sini, ya saya harus pakai masker. Ini hal yang sangat sederhana, semua orang bisa, tidak butuh IQ tinggi untuk mengatasi problem kayak begini. Yang diperlukan hanya keikhlasan, kerelaan untuk menjadi memberikan kepedulian kepada orang lain. Justru itulah hidup. Kadang-kadang kita ditipu justru oleh kecerdasan kita. Begitu banyak berangan-angan, begitu banyak berimajinasi, imajinasinya itu seolah-olah hidup tidak begini, padahal realnya ya ini. Orang yang antisipatif adalah orang yang bisa hidup di dalam kenyataan. Orang yang antisipatif adalah orang yang merespon, menanggapi kenyataan ini, sekalipun jelek, sekalipun buruk, bisa menjadi baik. Nah itu orang bijaksana. Tapi kalau cerdas, pintar, semakin pintar tuh kalau merugikan orang lain semakin besar efeknya. Contoh, kalau kita mau korupsi, hitungannya juta atau miliar, itu orang yang bodoh tidak mungkin bisa melakukan. Orang yang IQ-nya semakin rendah semakin tidak bisa melakukan. Itu pasti orang cerdas. Tapi buat apa kecerdasan kalau hanya untuk merugikan orang lain? Kecerdasan yang merugikan orang lain bagi Tuhan itu sebuah kebodohan.
Tetapi kemanfaatan yang bisa diambil, dirasakan semakin banyak orang, itulah kearifan, itulah kebijaksanaan. Sangat jelas, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan, jangan pernah kehilangan kebijaksanaan, kearifan, wisdom, virtue ketika kita berhadapan dengan kenyataan. Hal yang paling mudah saja, ketika kita ada di jalan, kecelakaan, mana yang harus diprioritaskan? Kita sendiri yang mengalami. Bagi orang secerdik apapun dalam situasi yang tidak disangka-sangka, des gitu apa yang muncul? Kita bisa lihat yang dominan selama ini keegoisannya atau kealtruisannya. Itu ndak harus cerdas seperti itu, ya. Untuk bisa berpikir semacam itu tidak harus cerdas. Kita lihat bagaimana kesehariannya. Kalau tabrakan di jalan atau serempetan, lalu yang dipikirkan adalah saya benar Anda salah atau rebutan benar, itu jelas orang yang tidak bijaksana. Orang bijaksana akan berpikir siapa yang paling parah itu yang didulukan. Soal mana yang benar, soal mana yang lebih mentaati aturan lalu lintas itu nanti. Mungkin orang lain salah tidak mentaati lalu lintas, tapi dia lebih parah, maka dia harus ditolong dahulu. Ego harus dimundurkan dulu. Sebab apa? Lebih penting menolong saudara, lebih penting menolong korban yang lebih parah ketimbang rebutan mana yang benar. Itulah yang disebut dengan kebijakan. Itulah yang disebut dengan kearifan. Nah, tantangan bagi kita sekarang, apakah kita hanya akan mengeluh karena tidak bisa lagi ibadah berduyun-duyun seperti dulu? Apakah kita hanya mengeluh hanya karena mungkin harus work from home, lantas kita merasa gaptek, gagap teknologi, apa-apa harus dilakukan dengan menggunakan aplikasi telekonferensi? Aku enggak bisa, daripada mengeluh, lebih baik belajar. Aku sudah tua, aku sudah enggak bisa lagi. Enggak ada lagi. Orang yang bijaksana bukan menjadi pengeluh yang hanya mikir dirinya sendiri. Orang yang bijaksana adalah orang yang menghadapi kenyataan untuk memperbaiki keadaan dan orang lain yang menjadi acuan. Semakin banyak yang bisa kita tolong, semakin banyak yang bisa dilakukan seperti Tuhan Yesus Kristus sekalipun dia disalib, tetapi semakin banyak orang yang bisa diselamatkan. Itulah kearifan, itulah kebijaksanaan. Tuhan memberkati saudara-saudara dengan kearifan dan kebijaksanaan yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Selamat berjuang dan selamat menjalankan kebaikan bagi semua orang tanpa pandang bulu. Tuhan memberkati. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini,
dan masa mendatang, mengingat baptisan kita dengan menyampaikan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita memberikan kepedulian kepada saudara-saudara kita di sekeliling kita dengan kita mendoakan mereka, dan setelah ibadah nanti pun kita memberikan kepedulian secara nyata kepada mereka dengan tetap kita memperhatikan dan mentaati protokol kesehatan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita lantunkan dalam nyanyian. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kehidupan kami, kehidupan saat ini lebih membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan ketimbang sekedar kecerdasan. Maka kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa mendorong kami agar kehidupan kami yang terbatas ini menjadi benar-benar bermanfaat bagi banyak orang, dan terlebih lagi bermanfaat bagi mereka tanpa membeda-bedakan. Dengan demikian, maka tidak akan sia-sialah kami hidup di dunia dengan keterbatasan-keterbatasan kami. Hanya kasih setiamu yang kami harapkan senantiasa menaungi kami, supaya apapun yang kami perbuat itu menghasilkan hal yang baik bagi kehidupan bersama dengan keluarga kami, dengan para tetangga kami, dengan para kenalan kami, dan setiap orang yang kami jumpai di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak, baik anak-anak kami ataupun anak-anak bangsa ini yang saat ini sedang sama-sama mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19. Mereka yang harusnya dapat bermain dengan bebas, dapat bertemu dengan teman-teman di sekolah, saat ini mereka harus belajar di rumah. Maka kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kreativitas kepada setiap orang tua supaya dapat mendampingi anak-anaknya belajar di rumah dengan sebaik-baiknya. Jangan engkau pupuskan semangat belajar mereka hanya karena metodologi belajarnya menjadi berbeda. Tetaplah Tuhan berikan kebahagiaan dan sukacita di dalam hati anak-anak ketika mereka belajar, sehingga sekalipun mereka harus tetap tinggal di rumah, tetapi mereka tetap dapat meningkatkan kecerdasan dan pada akhirnya dapat juga menjadi semakin bijaksana di dalam menanggapi kehidupan. Kami serahkan anak-anak kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan penuh kegembiraan dan semakin sempurna di dalam kearifan dan kebijaksanaan mereka. Kami juga
mendoakan kaum muda yang saat ini juga sedang bersemangat untuk menemukan jati diri mereka. Biarlah segala perjalanan hidup mereka, di dalam mereka menempuh pendidikan, di dalam mereka hidup sehari-hari bersama teman, di dalam mereka mempersiapkan diri untuk berkeluarga, kiranya semuanya Tuhan mereka persiapkan dengan sebaik-baiknya, sebab kedewasaan adalah ketika orang dapat hidup dengan bijaksana dan mengantisipasi setiap problematika kehidupan nyata, mengubahnya menjadi berkat bagi sesama. Kami serahkan para mudamu itu, baik mereka yang masih studi, mereka yang sudah bekerja, maupun mereka yang sedang mengalami perjalanan asmara mereka. Kami serahkan mereka supaya mereka menjadi berkat-Mu bagi setiap orang di dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan setiap orang tua yang telah membaktikan hidupnya bagi keluarga, bagi orang-orang di sekelilingnya, bahkan bagi bangsa ini. Mereka yang setiap hari bekerja keras untuk mendapatkan nafkah. Kiranya Tuhan jangan kurang-kurangkan kebijaksanaan dalam diri mereka. Sebaliknya Tuhan tambah-tambahkan, supaya mereka mampu menjadi teladan bagi generasi yang lebih muda, bahkan menjadi berkat bagi setiap orang. Kami serahkan setiap orang tua yang saat ini berjuang untuk kehidupan sesama. Dengan demikian mereka senantiasa menjadi wujud berkat-Mu bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mendoakan majelis jemaat, para rohaniwan yang berusaha terus membimbing umat masing-masing untuk dapat bertahan di tengah-tengah situasi kondisi yang kurang menguntungkan ini. Biarlah kearifan Tuhan tambah-tambahkan kepada mereka sehingga mereka pun menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling mereka. Itulah ya Bapa, doa yang kami sampaikan kepadamu di dalam segala kerendahan hati kami. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi, janganlah kehendak kami. Doa kami ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Nats yang melandasi persembahan terambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita puji Tuhan dari PKJ 153. Pakailah seluruh hidupmu. Benar Tuhan bahwa berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu apa yang kita butuhkan kini dan selamanya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Kalau pada pagi ini Tuhan kami juga boleh memberikan persembahan syukur kami, biarlah Engkau berkati Tuhan sehingga persembahan yang sudah kami berikan boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk majelis jemaat yang mengelolanya, biarlah Engkau berkati Tuhan, beri mereka bijaksana untuk mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang masih ada pada kami Engkau berkati terus Tuhan, sehingga kedepannya kami boleh lagi mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bukan hanya persembahan ini Tuhan yang boleh kami berikan, tetapi biarlah kami juga boleh mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku para kekasih Tuhan Yesus Kristus,
Arahkanlah senantiasa hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan sebagai bekal kehidupan kita untuk menjadi semakin bijaksana. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.